Satu orang penyendiri itu bisa saja lebih baik daripada ribuan, atau bahkan jutaan orang yang sedang bertebaran di luar sana. Dan satu orang penyendiri itu bisa saja lebih kuat daripada banyak orang yang hobi dalam kerumunan di dunia ini. Jika kamu merupakan penyendiri, jangan malu apalagi minder. Kamu harus tahu bahwa satu orang penyendiri itu bisa menghibur dan menginspirasi jutaan orang di dunia. Apa kamu tahu Masashi Kishimoto dan Eiichiro Oda? Ya, mereka adalah pengarang manga Naruto dan One Piece. Siapa mereka? Mereka adalah penyendiri. Dan kamu harus tahu bahwa Eiichiro Oda merupakan pria yang sangat introvert. Dalam suatu acara di TV, dia pernah sangat gugup dan tangannya gemetaran karena jiwa penyendirinya berontak saat berada di depan kamera dan disaksikan banyak orang. Tetapi seorang penyendiri itu bisa menghibur dan menginspirasi jutaan orang di dunia. Bayangkan ada satu orang penyendiri bisa menghibur dan menginspirasi jutaan orang. Jadi jangan pernah minder menjadi introvert, pendiam, dan penyendiri karena bisa jadi kamu jauh lebih baik dan lebih kuat daripada mereka di luar sana. Apa alasannya sehingga kamu bisa jadi lebih baik dan kuat? Jawabannya ada di video kali ini. Mandiri. Alasan pertama kenapa penyendiri itu lebih baik dan kuat adalah kamu merupakan sosok yang mandiri. Dengan kata lain, kamu tidak bergantung pada orang lain dan tetap tegak di atas kaki sendiri. Kamu tidak butuh empati ketika sedang terpuruk dan tidak pula punya mental pengemis di saat sedang berada dalam kondisi yang buruk. Penyendiri seperti kamu paham tentang seperti apa kondisi dirimu. Kamu sebenarnya menyadari ada kekuatan besar yang ada pada dirimu saat ini, dan nilai kemandirian yang kamu jaga tidak hanya akan menguntungkan diri sendiri, tetapi kamu juga sudah pasti tidak bakal merepotkan orang-orang terdekat. Percayalah bahwa kamu yang merasa sebagai sosok penyendiri bukan berarti kamu lemah dan berusaha lari dari kerasnya hidup serta takut dengan kejahatan orang-orang di luar sana. Tetapi sejatinya kamu adalah sosok yang memiliki kekuatan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan, dan dengan begitu kamu tidak pernah bergantung pada siapapun. Berpikir mendalam. Ketika kamu menikmati saat-saat sendiri, itu artinya kamu memberi kebebasan pada dirimu untuk menjadi versi terbaik menurut dirimu sendiri. Saat itu juga kamu memberi ruang pada dirimu untuk lebih menghargai pemikiran dan tujuanmu dengan cara menutup mata dan telinga dari pengaruh luar yang bisa mendistraksi visimu. Waktu sendiri akan kamu manfaatkan untuk mengenali diri sendiri, merefleksi setiap pengalaman yang dilalui, introspeksi diri, memperbaiki skill, dan terpenting adalah saat itu kamu bisa berpikir lebih mendalam tentang hal yang menurutmu penting dan bermanfaat, misalnya berpikir mendalam tentang beragam masalah dan isu. Disinilah telah kelebihanmu sebagai penyendiri jika dibandingkan dengan orang-orang di luar sana. Dengan menyendiri otomatis kamu bisa berpikir lebih kritis, menganalisa lebih tajam dan berpandangan lebih luas, dan tentu saja membuatmu semakin jauh lebih baik dan kuat. Banyak ide dan produktif. Meskipun ada banyak permasalahan yang dapat terpecahkan lewat diskusi dan perdebatan, akan tetapi ada momen di mana kesendirian akan lebih membuatmu tercerahkan, sehingga ada saja solusi untuk memecahkan masalah, dan beragam ide-ide baru akan muncul. Keheningan dan kesunyian membuatmu lebih nyaman dalam mencari dan mengelola ide. Waktu di mana mereka berkumpul bersama teman dan rekan itu, memang akan ada banyak informasi menarik lewat percakapan. Tetapi bagi kamu yang penyendiri bukan berarti kamu mati kehilangan informasi. Kamu bisa menggali wawasan lewat buku dan internet. Dan ketika sedang sendiri, kamu lebih bebas untuk berimajinasi. Sehingga ide-ide cerdas itu bakal terus lahir. Sendiri adalah momen di mana kamu bisa untuk lebih produktif. Daripada mereka yang membuang waktu dengan nongkrong tidak jelas dan berlama-lama di jalan, mending dirimu yang sangat menghargai waktu dengan cara lebih produktif dengan berkarya. Inspiratif. Di awal tadi sempat disinggung tentang pengarang Naruto dan One Piece, tapi itu hanyalah contoh kecil saja. Masih ada banyak sosok yang mana mereka merupakan penyendiri dan dengan karya yang mereka buat, maka ada banyak orang yang tidak hanya terhibur, tetapi juga terinspirasi. Apakah kamu pikir relativitas lahir di tengah kerumunan? Apakah kamu pikir lukisan Mona Lisa lahir di tengah keramaian? Dan apakah kamu menyangka bahwa buku Laskar Pelangi bisa ada ketika Andrea Hirata sedang berada di tengah orang-orang? Jadi jika kamu merasa sebagai penyendiri dan tidak akan berguna, maka kamu salah besar. Sebab banyak karya hebat dan luar biasa terlahir di saat kesendirian. Ada banyak karya inspiratif yang tercipta di saat mereka berada dalam keheningan, tanpa gangguan apapun. Kesendirian bukan berarti menjadikanmu pasif dan tidak ada guna sama sekali. Tetapi dengan kesendirian,
Kamu bisa menjadi salah satu sosok yang menginspirasi lewat karya fenomenal nantinya. Tidak hobi mengeluh, kenapa orang penyendiri bisa saja menjadi lebih kuat daripada orang supel, pandai bergaul, dan punya banyak teman? Salah satu jawabannya adalah karena orang penyendiri tidak hobi mengeluh. Karena orang penyendiri tidak suka mengumbar masalah dan kesedihan dirinya dengan cara curhat kepada orang yang tidak tepat. Ini bukan berarti bercerita tentang masalah pribadi itu tidak boleh sama sekali. Namun ini adalah tentang bagaimana seorang penyendiri mampu mengelola emosi dengan baik tanpa mesti mengumbar masalah dirinya kepada orang lain. Percayalah, kamu adalah sosok kuat yang mampu bertahan atas problem yang dihadapi, tanpa perlu mengoceh tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga tetap menjaga jari di dunia maya. Penyendiri seperti kamu jauh lebih baik daripada orang yang pandai bicara, tetapi mereka kerap membicarakan kesedihan dan keterpurukan entah kepada orang di dunia nyata, maupun dengan mengeluh lewat status di media sosial. Yakinlah kamu lebih baik dari mereka saat mulut dan jarimu bisa kamu jaga secara baik, dengan tidak berkeluh kesah apalagi sampai mengutuk nasib. Yang tidak mudah terpengaruh, ketika kamu jarang berada di luar, artinya kesempatan untuk dipengaruhi akan lebih kecil. Sifat penyendiri yang kamu miliki, tanpa kamu sadari semakin memperkokoh pendirian yang kamu tanamkan sejak dulu. Dengan berada dalam kesendirian, berarti kamu menutup kemungkinan untuk menjadi sosok yang tidak punya pendirian. Dengan kata lain, kamu akan tetap konsisten dengan pemikiran dan visimu, sehingga dengan begitu kamu memang pantas menjadi orang yang kuat dan lebih baik dari mereka. Jika kamu merasa bahwa penyendiri adalah orang yang lemah, kamu keliru. Sebab ketika berada dalam kesendirian, maka kamu tidak akan terdistraksi oleh beragam hal buruk. Orang yang lebih banyak sendiri seperti kamu berpeluang tidak banyak menerima pengaruh apapun, dan kalaupun kamu mendapatkan kritik dan makian, maka kamu tetap kuat pada prinsip-prinsip yang telah kamu pegang selama ini. Tidak merasa kesepian? Ketika mereka yang terbiasa dengan dunia luar berada dalam kesendirian, maka mereka cenderung merasa tidak nyaman. Mereka gelisah, mereka kesepian, seakan-akan tidak ada hal menarik di dunia ini sama sekali. Lalu bandingkan dengan dirimu yang memang sudah terbiasa dengan sendiri. Ketika sedang sendiri, kamu tidak akan merasa kesepian, kamu tidak akan gelisah, dan kamu tidak akan takut kehilangan kedamaian. Sebaliknya, kamu justru menikmati waktu sendiri itu dan memberi kesempatan pada dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih menghargai diri sendiri. Kamu tidak merasa terkucili dan tidak pula merasa kesepian. Justru kesendirian itu membuat jauh lebih baik dan kuat daripada mereka. Justru kesendirian itu semakin menjadikan dirimu sebagai pribadi yang lebih bernilai daripada mereka. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Kalau kamu merasa penyendiri, jangan kecil hati karena ada alasan di mana kamu sebenarnya lebih baik dan kuat daripada mereka yang jauh lebih aktif dan dinamis terhadap dunia. Jangan malu dan minder sebagai penyendiri. Percayalah ada bakat darimu, dan dengan itu kamu bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Jika kamu tidak mengikuti channel Sahabat Bijak, mungkin kita tidak akan ketemu lagi. Sekian dan terima kasih.